Dibacakan silsilah itu dari anak perempuan si ini, anaknya si ini, anak kakak saya yang paling tua anaknya ini, yang nomor 2 yang perempuan anaknya ini, yang laki-laki nggak ada. Jadi nama saya cuman disebutkan abang saya 2 orang laki-laki, terus saya 3. Yang kami 3 ini nggak disebutkan anaknya siapa. Saya protes di situ, ini nggak betul orang Padang ini. Masa anak saya nggak masuk di situ, walaupun anak saya tidak akan jadi datuk, tapi mesti dimasukkan di ranji. Bahwa keturunan mak saya itu laki-lakinya ini. Nah ini orang Minang itu begitu. Tidak dimasukkan di ranji yang disimpan di kantor adat nagari itu. Saya bilang nanti satu kali saya pulang lagi saya protes ke kantor itu. Hal yang sama Bang, hal yang sama dialami oleh bapakku. Itu 6 bersaudara, dia satu-satunya laki-laki. Tetapi kemudian beberapa puluh tahun kemudian pada waktu pembagian wasiat, penggantian, tak ada pun sepotong tanah dapat dia. Saudara yang perempuan sudah 5 dapat, dia tak dapat. Jadi anak laki-laki tak ada haknya katanya. Itu kan persoalan adat dan hukum Islam ya. Jadi sebenarnya kalau orang Padang pun walaupun syarat yang ada tetap rujuknya ke hukum Islam. Tapi yang tadi mengenai hierarki tadi, silsilah yang Bang Khairul bilang tadi itu yang sebenarnya yang jadi masalah hari ini. Karena laki-laki itu tidak dianggap lah dalam tanda petik ya, sehingga orang laki yang non Padang itu akan khawatir masuk ke dalam keluarga Padang ini. Nanti dia nggak dianggap gitu. Sementara dia di kelompok, di sukunya sangat dihargai sebagai anak laki. Itu satu. Dan menarik lagi, saya punya cerita Bang. Tante saya perempuan Aceh kawin sama suaminya orang Padang. Terakhir anak saya bilang, kau bukan anak siapa-siapa. Di Aceh kok nggak dianggap. Karena di Aceh ini kan dianggap yang bapaknya. Nah, kalau dari ibu di Padang juga nggak dianggap karena bapak ibunya orang Aceh gitu kan. Jadi kan persoalannya seperti itu. Terus filosofinya barangkali begini, kebiasaan bagi masyarakat Minang itu ya, laki-laki itu adalah lebih banyak merantau gitu. Jadi mereka sudah bisa mandiri semua. Sedangkan yang perempuan itu kan selalu tinggal di kampung. Maka kepada mereka itulah yang harusnya dititipkan harta-harta ini kan begitu. Kalau laki-laki ini enggak Bang, tunggu dulu. Nanti ini aku walaupun bukan orang Padang tahu sedikit-sedikit lah. Ada namanya nenek mama. Nanti mungkin Bang Khairul bisa cerita. Itu nanti yang berkuasa di rumah itu justru bukan bapak si anak itu, ada nenek mamanya, ada dari nenek mama. Oh mama aja. Enggak ada pakai nini. Mama, sorry. Tapi tadi yang dimaksud Bang Halis itu juga pernah jadi buku baca bahwa dengan jatuhnya harta itu kepada pihak perempuan, maka harta itu tidak keluar dari lingkungan famili. Kalau waris nggak bisa lah, mana boleh? Bukan. Kalau waris, mendapat warisan itu yang perempuan. Nggak boleh. Nggak. Kalau yang waris di Padang, kecuali kalau pakai hukum negara ya. Bukan, ada dua. Ada satu hukum Islam, satu hukum kompilasi ya. Yang kau bilang negara itu sama rujukannya ke hukum Islam. Orang Padang itu kan manut banget dengan agama. Ya, jadi mari kita rujuk ke Bang Khairul tadi. Hilang namanya. Aku terangkan dulu. Di Minang ini harta itu ada 2. Ada harta tinggi, ada harta pencarian. Yang tidak boleh dibagi itu adalah harta tinggi. Harta tinggi itu nggak boleh dibagi. Kenapa? Karena dulu harta ini miliknya nenek-nenek atau yang lalu diturunkan sebagai pusaka. Dalam menyerahkan sebagai pusaka tidak ada perkataan harta ini dan untuk kalian dan boleh dibagi. Itu artinya harta itu tidak boleh dibagi sama sekali. Kenapa? Dalam penyerahannya tidak ada. Jadi kalau kita tiba-tiba kita bagi, kita jual, harta siapa rupanya? Oh, harta itu nenek moyang aku. Apa akadnya waktu penyerahannya pemiliki? Maka itu harta tua tidak boleh dibagi. Yang dibagi itu harta pencarian. Itu beda dia. Kalau pencarian memang nggak ada. Yang pencari harta tua itu dikelola oleh mama.
Tapi harta pencarian dikelola oleh keluarga, oleh bapak. Pembagian segala macam itu menurut hukum. Tapi harta tua tidak boleh dibagi. Makanya pemilikan tanah di Minang itu lebih lestari. Karena tidak boleh dibagi-bagi itu. Itu dia, itu menjaga itu. Kalau perempuan Minang meninggal, ya. Pertanyaannya itu kan kenapa perempuan itu lebih diprioritaskan daripada laki-laki itu ya? Memang itu adatnya begitu Bang. Adat itu ada dua, adat Perpati sama adat Ketumanggungan. Ketumanggungan ini belajar dulu, dia pergi ke Jawa. Makanya karena kan begini, kalau kita tahu kan bahwa syarah itu kan orang Minang ini kan kuat kali dengan syarah. Ya, kan? Dalam masalah waris itu kan di dalam hukum Islam itu kan laki-laki malah dapat 2 lagi bagian daripada perempuan. Gitu. Itu harta pencarian. Harta pencarian. Maksudnya? Bapak aku nyari, aku punya uang. Nah kalau aku kasih mana aku, ini harta aku, ini untuk kau. Tapi harta tua nggak ada akad menyatakan wariskan kepadamu, ini jadi milikmu. Nggak ada, belum pernah ada harta tua diwariskan begitu. Kalau kita tidak menerima warisan dengan akad penyerahan, kita tidak boleh menjual karena itu bukan harta kita. Bagaimana kita menjual sesuatu yang bukan? Terus siapa yang menguasai itu seterusnya? Nggak ada, itu nggak boleh dijual. Nggak dijual. Siapa yang menguasai itu? Nggak, saya jelaskan dulu ya. Coba kita dengar dari Herul dulu. Nah, begini. Tadi kan harta tinggi yang disebut juga harta ulayat itu punya suku. Itulah yang menjaga datuk namanya. Datuk itu diangkat dari kaum yang ada di situ. Macam kami, suku kami Caniago, kampungnya namanya Balikpari. Balikpari ini harus ada datuknya. Yang saya sebut tadi, datuk terakhir itu namanya Jasi, kemudian digantikan oleh adik saya, namanya Masri, bergelar Datuk Patih Nan Kayo. Dia ini yang menjaga harta ulayat. Harta ulayat ini sudah kami daftarkan di tingkat adat di kampung Nagari Kubang di Payakumbuh itu. Jadi sudah terdaftar bahwa harta ulayat ini merupakan turunan dari sini yang terakhir dikuasai oleh keluarga mak saya dan adiknya juga perempuan. Adapun orang-orang lain yang kemudian mengatasnamakan yang bukan turunan dari mak saya dan adiknya yang perempuan, itu harus dianggap tidak sah oleh Dewan Adat Kerapatan di situ. Nah, yang kedua, itu harta ini yang disebut Jaya tadi, nggak boleh disinggung-singgung itu. Ada juga yang nakal kadang-kadang. Ada satu sawah dia gadaikan. Zaman dulu istilahnya digadaikan 1 ringgit emas kan gitu. Zaman dulu 1 ringgit emas itu kan murah. Zaman sekarang 1 ringgit emas itu berjuta-juta. Padahal sawah itu sepetak kecil aja ya kan. Kejadian juga di lingkungan keluarga kami. Kalau kami pulang kampung dia bilang, tebuslah ini tolong. Ini digadaikan si Anu dulu 1 ringgit emas. Saya bilang, kalau sekarang saya bikin tebus 1 ringgit emas sudah 1 mobil itu kan gitu. Makan kalian lah sawah tuh gitu. Digadaikan. Jadi artinya itu tidak boleh disinggung-singgung. Nah, harta yang menjadi bisa dibagi menurut hukum Islam yang disebut jaya tadi harta pencarian. Pencarian, ya. Nah, sementara kalau yang harta pencarian itu dibagi menurut hukum Islam. Walaupun ya pakai tanda petik ada juga yang mengikuti adat. Tolonglah kakak kau ini nggak ada suaminya nggak begini-begini. Kau yang ini dia nggak bisa sanggup. Kalian yang laki-laki kan sudah punya semua. Macam mana kalau kita serahkan, kalian yang laki-laki setuju nggak? Kita buatlah surat, kita tanda tangan. Tapi sebetulnya yang harta pencarian mesti dibagi menurut hukum Islam. Betul. Pertanyaannya, kenapa perempuan kan gitu? Tentu ada filosofinya di belakangnya. Nah, kemarin waktu kami ke Pagaruyung itu dijelaskan, perempuan ini kan sifatnya lemah. Jadi dia harus dilindungi kan begitu. Yang kedua, pernah yang menjadi raja di Pagaruyung itu perempuan. Bundo Kandung namanya. Betul. Nah, jadi sampai sekarang Dharma wanita di Minang itu nggak ada. Namanya Bundo Kandung. Dan dia harus dihormati kan gitu. Nah, kenapa harus perempuan? Orang katanya adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Zaman dulu katanya, pada zaman Rasulullah ada yang bertanya, ya Rasul, siapa yang harus saya hormati? Rasul bilang, ibumu. Yang kedua, siapa Rasulullah?
ibumu. Yang ketiga siapa? Rasulullah, ibumu. Yang keempat baru bapakmu, kan gitu. Makanya orang Minang berpegang ke situ dia. Jadi ibumu. Maka adat itu matrilinear. Ini kalau kita telusuri melalui sejarah, kita nggak tahu benar tidaknya. Tapi itulah filosofi yang mereka ambil katanya. Ya, betul. Ya. Tapi yang abang cerita itu ada jadi plesetan juga itu. Jadi seorang bapak sama anak pulang ngaji dapatlah yang tadi itu kan, ibumu sampai 3 kali itu dibilang mananya. Nanti kau bilang sama omakmu katanya. Tadi Ustadz tuh bilang ibumu sampai 3 kali. Kan ayah baru 1, berarti masih kurang 2 lagi. Begitulah dengan kata lain. Hak-hak dari anak laki-laki di Padang itu lebih rendah daripada hak perempuan. Ya. Nah, akan halnya menantu laki-laki yang orang lain, itu kan lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Nah, yang orang Sumando itu ya. Orang Sumando ya. Itulah aku bilang tadi, kalau datang nanti kalau terjadi apa-apa keluar dari rumah tuh ya bawa tas, cuma ngisi pakaian aja karena nggak ada hak apa-apa di situ. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Walaupun sekarang, tapi nggak semua yang jampu itu nggak semua juga ya. Aku dengar hanya Pariaman yang ini atau berlaku untuk seluruh tanah Minang. Karena aku lihat itu masih terjadi. Padahal ini kan sudah dikisahkan dulu. Di novel-novelnya Sumando itu lemah sekali gitu ya. Sampai kalau bapaknya itu kan orang Padang, berarti dia tidak bisa berada di Padang. Nah, dan itu rupanya sekarang masih ada gitu, Bang. Ada, jangankan bapaknya bukan orang Padang, kayak saya orang Padang, turunan Padang, Minang, iya kan? Tapi istri saya kan bukan. Anak saya tuh enggak, jadinya bukan orang Minang itu, dianggap anak pisang namanya. Nah, itu. Itu aku lihat tuh, Bang, bapakku Padang. Ibu Mandailing, tapi di Padang aku dianggap anak pisang. Ya sama kayak tanteku tadi kan, kawin sama orang Padang kan. Kenapa dibilang anak pisang? Kenapa apanya pisang gitu? Ya istilahnya aja. Bang, jadi pisang itu tumbuh di mana-mana tuh. Bukan, pisang itu ada induk, batang induk, tapi sebelahnya juga ada anaknya pisang. Ya itu makanya. Dia batangnya sama, hidup sendiri dia. Cuma satu rumpun. Itu makanya anak pisang namanya. Kalau dari sisi pertanian, anak pisang itu pengembangbiakan tanaman itu kan kalau dari biji itu terjadi ada yang tepung sari, ada yang putih. Jadi ada laki dan perempuan. Anak pisang karena tumbuh secara vegetatif, ya punya induk aja terus punya anak gitu ya, nggak ada dua-duanya gitu. Jadi beda ya kalau lihat kayak siapa namanya Sembiring tuh yang pernah jadi menteri, siapa namanya dia? Patul Sembiring. Dia jadi datuk di kampungnya karena maknya orang Minang. Padahal bapaknya orang Karo. Dia bisa juga kuasa di Karo karena dia anak laki-laki Karo kan gitu. Hebat dia, bapak Karo, mak Minang. Tengku Umar, Tengku Juan Pahlawan kan orang Minang maknya. Ya. Bapaknya orang Aceh. Dua-dua bisa pegang dia. Ya. Itulah dia adat Minang. Jadi kayak anak saya itu yang saya bilang tadi agak ngamuk juga saya di rumah waktu dibacakan Ranji itu, masa anakku nggak masuk namanya di situ kan gitu. Nah itu dia Bang, kalau kita kembalikan kepada topik kita ini ya. Nah, orang Minang ini menurut tadi sekitar 20% ada di Sumatera Utara, ada di Medan. Nah kalau budaya Minang ini berarti cukup kuat ya di Medan itu. Nah ketika kita memikirkan cagar budaya, ya tentu harus masuk dong unsur-unsur Minangnya. Mestinya ya. Nah, dan ini harus dipikirkan bagaimana caranya. Nah, tidak ada kulihat perembukan yang dilakukan antara puak-puak ini bertemu gitu, ya. Nah, jangankan begitu. Wali kota kita kan tak meminta pendapat dari budayawan membuat cagar budaya itu. Tahu-tahu kita dengar aja sekarang sudah digali 8 meter ke bawah. Sari yang berhak untuk dijadikan simbol terhadap suku-suku itu kan juga ada ketentuannya. Apakah misalnya kalau sekarang ini ketentuannya adalah Sumatera yang masuk di dalam wilayah Sumatera Utara. Ya mungkin Padang dan Aceh tidak masuk dalam Sumatera Utara. Walaupun nanti ada pemekaran mungkin keluar pula itu ada beberapa provinsi pula yang di Sumatera Utara itu. Nah ini yang kemarin juga kita bahas. Sementara kan kalau kita bicara Medan itu kan selalu Melayu.
itu sebagai pemilik Medan itu kan, apa namanya, Sultan Delhi dan sultan-sultan yang lain yang ada di sekitar. Terus betul kau bilang. Tapi ada juga dikatakan kemarin si Mira mengatakan sebenarnya Karo. Kalau Karo yang di situ bukan. Iya. Lihat Karo itu masuk bahagian itu, Karo itu masuk, Batak masuk. Tapi kalau Padang, Aceh udah lain itu keluar dari situ. Melihatnya begini, dari orang Melayu kalau menilai masyarakat Minang ini adalah masyarakat yang paling baik yang datang ke Kota Medan ini. Ya apa? Dia tak pernah memikirkan tentang memiliki atau apa. Yang penting bisa berdagang. Tujuannya kan datang dari kampung itu adalah berdagang. Dia tak persoalan mau apa. Kemudian mengajarkan agama, ngaji. Ya. Itulah makanya masuk ke Kota Maksum itu kan begitu. Dia minta wilayah aja. Ya, aku tak perlu apa-apa. Yang penting ada lapak jualan, ada bisa tempat mengajarkan ngaji. Ini kelebihan masyarakat Minang dibandingkan dengan suku-suku lain yang masuk ke wilayah Medan. Itu barangkali cara pemikiran aku, Errol. Uang sansai baku Angkala jong kawan den lamo Sampai basul yang sulit Pandu buat nyonan melo Dan suko bagong tondoyo No susah salmon dilaso Dan takana yo kampung Takana yo kampung Indo ayah dia sadonyo Raso maindau den pulang Dan takana yo kampung Takana yo kampung Takana Takana yo kampung